Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali untuk belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, melanjutkan kompetensi dasar di minggu kemarin tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ya. Tapi sebelum itu, saya sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengucapkan selamat merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh, ya. Kemudian belajar kita awali dengan pembacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, supaya pembelajaran kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik anak-anakku sekalian, saya akan tampilkan slide yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang akan kita lanjutkan, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ini slide ya. Kemudian di sini ada dalam PJBIL, ya. Ini saya akan mengkaitkan dengan proses pembelajaran kalian yang ada di lapangan, ya, yang ada di lapangan, ya. Untuk proses pembelajaran project based learning ini, ya, terdiri dari beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah penyusunan proposal. KD ini pun nanti saya sisipkan di pembuatan proposal terkait dengan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hal-hal yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian patuhi adalah hal-hal sebagai berikut, ya. Yang pertama, melaksanakan protokol kesehatan, ya, di masa pandemi Corona COVID-19 ini. Kalian tentunya sudah begitu paham, sudah begitu mengetahui, karena bukan hanya di pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan saja, ini harus kita laksanakan, ya, di pembelajaran yang lainnya pun, ya, diantaranya adalah memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, bahkan mengurangi mobilitas kita, ya, Yang kedua adalah pembuatan proposal dikerjakan sesuai dengan jadwal, ya. Pembuatan proposalnya ini sesuai dengan petunjuk atau sesuai dengan arahan dari guru produktif masing-masing, entah itu berkelompok atau pembuatan proposal secara perorangan, ya, dikerjakan sesuai dengan jadwal. Nanti saya lihat atau nanti Ibu lihat tepat waktu atau tidak saat pembuatan proposal ini. Ini terkait dengan disiplin kalian dalam hal pemanfaatan waktu yang disediakan atau jadwal yang disediakan oleh prodi masing-masing. Kemudian aktif dengan guru saat pembuatan proposal, ini dimaksudkan untuk kelancaran pembuatan proposal manakala ada hal yang tidak dimengerti atau tidak dipahami. Berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan, bahkan tidak hanya dengan guru, dengan teman pun harus aktif berkomunikasi apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, ya. Jika dilaksanakan berkelompok, ya, berpartisipasi aktif untuk kelancaran pembuatan proposal, artinya bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk pembuatan proposal ini, sehingga proposal bisa dikerjakan dengan lancar, tepat pada waktunya, gitu kan. Jadi dibutuhkan kerjasama antara anggota kelompok, komunikasi satu dengan yang lainnya. Nanti adalah hal yang harus diperhatikan saat pembuatan proposal. Nanti hal yang disampaikan ini saya lihat di lapangan apakah dilaksanakan atau tidak. Semoga kalian tidak hanya memahami, hanya mengetahuinya, harusnya dilaksanakan dalam proses atau project based learning ini yang akan menghasilkan produk. Nah, karena kegiatan project based learning ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama tadi kegiatan penyusunan proposal, keduanya ada kegiatan pelaksanaan K3LH, ya, keselamatan kerja, di mana keselamatan kerja ini merupakan hal yang paling penting
untuk kalian perhatikan karena menyangkut dengan nyawa kalian. Ya, ini tentunya berkaitan dengan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Apa yang harus diperhatikan? Tadi karena kita dalam masa pandemi Corona 19, itu hal yang harus diperhatikan adalah protokol kesehatan di masa pandemi. Tidak tidak menurunkan masker, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, terutama penularan COVID-19, penularan virus COVID-19 secara masif. Ya, kemudian menyiapkan perlengkapan untuk proses pembelajaran di lapangan. Alat dan bahannya disiapkan. Apa yang diperlukan saat kita akan pergi ke lapangan? Hari ini mungkin kita memerlukan bahan ini. Berikutnya bahan yang lainnya, ya, alat dan bahan harus diperhatikan, cangkul atau peralatan-peralatan yang lain, bibit atau peralatan-peralatan yang lainnya. Kemudian memakai kelengkapan pada saat proses pembelajaran di lapangan sesuai dengan standar. Pakaian yang kita pakai harus sesuai dengan standar untuk melindungi tubuh kita supaya tidak tergores dengan barangkali kalau kita ATPH, jurnal ATPH kita ke ladang, ada rumput-rumput. Kalau kata bahasa Sunda itu seket, ya. Kalau kita memakai baju lapangan sesuai dengan standar, itu tidak akan melukai tubuh kita. Sepatu yang kita pakai pun berbeda dengan sepatu yang kita pakai untuk sehari-hari. Ya, sepatunya lebih tinggi, ya sepatunya juga berbeda bahannya agar melindungi kaki kita dari ya terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan juga. Topi juga untuk menghindari dari sengatan matahari, sarung tangan untuk melindungi tangan kita supaya tidak terjadi lecet, tidak terjadi luka dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang kelengkapan yang harus kalian pergunakan, silakan kalian pergunakan sesuai dengan apa yang diharuskan atau apa yang diberikan oleh prodinya masing-masing. Ya, kemudian memulai proses pembelajaran dengan doa. Ya, sebagai seorang Muslim kita meyakini bahwa doa merupakan faktor yang bisa menunjang keberhasilan kita. Ya, doa dan usaha itu tadi seperti halnya hak dan kewajiban ada hubungan kausalitas. Ya, jadi kita meyakini bahwa doa juga akan memperlancar kegiatan kita terutama dalam proses pembelajaran. Ya, keseriusan dan keuletan dalam proses pembelajaran juga itu akan kami pantau atau akan Ibu pantau. Apakah kamu serius atau kamu ulet dalam melaksanakan proses pembelajaran yang akan menghasilkan produk ini, atau bahkan sebaliknya, kamu leha-leha tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Nah, itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, kemudian melaksanakan kewajiban ibadah pada waktunya. Sebagai seorang Muslim juga, ya, sekolah mengkondisikan waktu istirahat kita tepat atau saat jam kita melaksanakan sholat zuhur. Ya, sebagai seorang Muslim, melaksanakan ibadah kita sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau kita kaitkan dengan KD harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila, ini keterkaitannya dengan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Ya, setelah selesai menyimpan peralatan sesuai pada tempatnya. Setelah selesai kita bekerja, balik lagi ke tempat meninggalkan lahan, itu peralatannya harus disimpan sesuai pada tempatnya. Kira-kira ini anak-anakku sekalian, pakaian yang sesuai dengan standar untuk melindungi diri kita, untuk melindungi atau pakaian yang sesuai dengan K3RH. Nah, itu barangkali yang Ibu sampaikan. Selamat bekerja dan semoga sukses. Kalian bisa tepat waktu, bisa menghasilkan produk sesuai yang diinginkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan bertemu di lapangan. Ya, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.